Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat portal sederhana penulangan plat selebar Revit. Kita langsung ke Revitnya aja. Nah, pertama kita buka dulu portal sederhana yang udah kita bikin. Nah, kemudian si bagian yang balok 20 kali 40 ini dibikin sejajar sama ukuran balok yang 30 kali 60. Nah, caranya itu tinggal diketik AL di keyboard, kemudian diklik bagian sisi luar ini dengan sisi bagian sini. Nah, ini sudah sejajar, kemudian di bagian sini dan bagian sini. Nah, sudah dibikin sejajar kayak gini, kita buat list blank bagian sini. Nah, untuk list blank itu bisa dengan cara menggunakan wall. Kita bikin, kita duplicate, kita bikin list blank tone ukuran 150. Oke, kita tinggal edit di bagian ketebalannya jadi 150. Oke, udah kayak gini. Tinggal kita bikin di ujung sini ke ujung sini. Nah, sudah ini kita bikin si list blank ini jadi sejajar dengan garis grid yang ini. Caranya tinggal kayak tadi, tinggal AL, ketik. Kemudian klik garis ini dan garis ini. Nah, ini udah sejajar. Kita coba lihat di bagian fit. Nah, ini kan masih kepanjangan kayak gini. Ini tuh bisa dipendekin. Caranya tinggal diklik. Kemudian ditarik ke atas sampai sejajar dengan balok yang ukuran 20 kali 40. Nah, sudah kayak gini, kita balik lagi ke denahnya. Kita bisa membuat plat lantai dengan cara ke plot. Kita bikin edit type, duplicate, kita bikin plat yang tebalannya 150. Oke, tinggal diedit. Ininya jadi 150 ketebalannya. Oke, jadi oke. Nah, kita bisa menggunakan decline dengan cara tinggal diklik-klik aja di ujung sini, sini, kemudian sini. Nah, untuk bagian ini akan dijadikan void untuk tangga, jadi tidak menggunakan plat lantai. Kemudian kita bisa menghubungkan si sudut-sudut garis ini menggunakan trim. Tinggal diklik, klik, tinggal diklik-klik, ini bakal kehubung. Nah, sesudah kehubung semua, tinggal di checklist finish. Lawan attack. Nah, ini udah jadi. Nah, kita bisa lihat di 3D-nya. Nah, ini bentuk 3D-nya. Untuk menghilangkan garis biru itu bisa ke Vivi, ke analytical yang bagian analytical wall-nya bisa kita kemudian di oke. Nah, kemudian si yang bagian ini tuh bisa jadi lebih transparan untuk membuat biar si penulangannya kelihatan. Caranya itu dengan cara ini yang di sebelahnya, klik, kemudian klik kanan, override graphic in view-nya yang bagian elemen. Nah, yang bagian transparannya misal kita ubah jadi 20. Oke.
Kemudian yang bagian platnya juga bisa kita transparanin. 20. Oke. Nah, ini udah jadi transparan. Kemudian kita bisa balik lagi ke arena. Nah, kemudian kita bakal bikin penulangannya. Nah, untuk penulangan itu dibagi menjadi dua. Ada konsol slab atau bagian tulangan itu cuma ada di bagian atasnya aja. Kemudian ada two-way slab. Untuk two-way slab itu tulangannya ada di bagian atas bawah. Nah, yang pertama kita coba bikin yang two-way slab dulu. Caranya dengan ke area, kemudian klik partnya, oke. Kemudian kita pilih yang rectangle. Kita klik yang bagian ujung sini ke bagian ujung sini. Nah, yang bagian ininya, yang top major spacing-nya bisa kita ganti jadi 150. Yang top minornya juga. Yang bottomnya juga. Kemudian di apply. Nah, sesudah kayak gini kita tinggal di finish. Nah, cara munculin si tulangannya itu bisa ke bagian visual style, pilih yang wireframe. Nah, ini udah muncul. Yang bagian ininya bisa kita hapus. Nah, sudah kayak gini bisa kita lihat di 3D. Nah, untuk bentuk 3D-nya kayak gini. Kemudian ini ada tampak sampingnya, bisa dimunculin lagi menggunakan visual style. Pilih yang wireframe. Nah, ini udah jadi si yang two-way slab. Jadi ada bagian atas sama bagian bawah. Kalau misalnya si garisnya ketebalan, bisa kita ganti skalanya jadi 1:20. Nah, biar kelihatan lebih jelas. Nah, ini yang tulis lab kayak gini. Nah, sekarang kita lanjut ke cara membuat yang konsol slab. Caranya itu tinggal ke rebar. Nah, kita pilih yang M17A. Nah, ini tinggal kita klik. Nah, ini sudah. Nah, kan ini masih pendek ya. Caranya itu tinggal kita klik, kemudian edit. Nah, yang bagian ini, yang biru ini, kita klik sampai jadi oranye, terus kita klik ke garis putus-putus ini untuk patokan. Diklik. Nah, yang 230 ini kita ganti jadi 0. Nah, sudah ini kan ini tuh harusnya tulangan tuh agak melengkung. Nah, caranya itu tinggal kita ini finishin dulu ke bagian yang hook at start. Yang ini kita ganti jadi standar 180 derajat. Nah, kan ini masih terlalu melengkung. Ini bisa kita ubah di edit type. Nah, di bagian yang standar hook and diameter kita ganti jadi 30. Kemudian di bagian editnya standar 180, ini yang 150 kita ganti jadi 70.
Oke, apply. Nah, ini udah jadi. Kemudian kita cara bikin tulangan ini tuh jadi menerus. Soalnya kan misal di 3D. Nah, itu masih baru satu di sini. Cara gimana biar si tulangannya manjang ke sana dengan cara diis yang tulangan ini kita klik. Kemudian ke bagian layout ini yang simbolnya kita ganti jadi maksimum spacing. Nah, kemudian yang bagian spacingnya kita ganti jadi 150. Nah, ini udah kita coba lihat. Nah, udah jadi panjang sampai ujung. Ini 3D-nya. Terus kita balik lagi ke potongan. Kita bikin lagi rebar, tapi pakai yang M00. Kemudian ke place ininya, pilih ke parallel to cover. Kemudian kita klik di mana saja. Nah, sesudah diklik, kita pilih yang rebar tadi kita bikin, ke layout, kita pilih jadi ke fix number. Kemudian diedit ininya, fix numbernya udah, yang quantity-nya 3. Nah, sesudah dapat 3 kayak gini, geser tulangan ini jadi ke sebelah sini. Caranya tinggal diklik, kemudian ke edit constraint. Nah, yang bagian biru ini kita ubah jadi klik jadi oranye. Sesudah ini kita klik yang garis putus sebelah sini. Nah, ininya ganti jadi 0. Kemudian biar nggak mepet, kita misalnya ini ganti jadi 10. Bentar. Kemudian finish. Nah, ini udah jadi di sebelah sini. Nah, cara biar jadi nggak numpuk di sini tuh, caranya tinggal kayak tadi, diklik. Kemudian ke edit. Nah, yang biru ini kita klik sampai berubah jadi oranye. Kemudian klik bagian garis yang putus-putus ini, garis bentuk. Yang ininya kita ganti jadi 0. Jangan lupa di finish. Nah, ini udah jadi kayak gini. Terus yang bagian tulangan sebelah sininya kita bisa ke rebar lagi. Masih pilih yang M00. Kemudian yang place ininya pilih yang perpendicular to cover. Ininya kita klik bebas di mana aja. Terus si bagian yang layout ini kita ganti jadi yang maksimum spacing. Nah, sudah itu yang bagian rebar set yang spacingnya ini kita ganti jadi 150. Nah, ini udah diganti jadi 150. Kemudian kita di ininya si tulangan lebar ini kita naikin ke daerah sini. Caranya kayak tadi, tinggal di klik rebarnya, kemudian ke edit. Nah, yang biru ini kita klik sampai jadi warna oranye.
klik yang bagian garis putus-putus ini. Yang 39 ini kita ganti jadi 0. Kemudian biar nggak mepet, kita jarakin 10 mm. Nah, sudah kayak gini di checklist finish. Nah, tulangan yang bagian atasnya udah jadi. Nah, yang bagian nggak perlunya ini kita bisa hapus dengan cara tinggal diklik yang bagian mau kita hapus, kemudian checklist yang tanda centang di pinggir ini. Nah, ini udah hilang yang tadi. Terus kita bisa cek ke 3D-nya. Nah, ini 3D-nya udah jadi. Bentuk dari ruangannya. Nah, kemudian kita bisa drag bagian plat yang tadi, kemudian ke filter, cek non, terus pilih yang struktur rebarnya, kemudian oke. Terus ke properties yang bagian grafik yang view visibility ini ya kita edit. Kita pilih yang 3D view-nya aja. Kemudian kita klik yang view as solid. Kemudian oke. Nah, ini udah jadi penulangan di lantai 2. Terus kita bisa copy ke lantai 3. Caranya kita ke lantai 3 dulu. Kita ratain dulu yang bagian balok-balok ini jadi sejajar. Kita ke AL, klik. Udah, kita coba ke 3D tadi. Kita drag, kemudian filter. Non, kita pilih yang floor, struktur area, struktur rebar, dan dinding. Kemudian oke. Kita copy to clipboard, paste aligner. Kita pilih level 3. Nah, ini udah jadi yang di lantai 3 juga. Nah, ininya juga bisa kita jadiin transparan. Saya tadi tinggal ke 10. Kita coba filter bagian floornya aja. Kita bikin jadi transparan. Nah, ini udah jadi penulangannya. Kemudian kita bisa ganti sih nama penulangan lantai 1 lantai 2 ini dengan cara di drag, kemudian filter, kita pilih yang rebar aja. Oke, kemudian ke properties yang bagian identity data yang komen ini kita isi menjadi lantai 2. Kemudian di apply. Nah, sudah itu kita yang bagian lantai 3-nya juga. Filter, ignore. Kita bagian identity lantai 3. Nah, sesudah kayak gini kita bisa ngebikin schedule quantity-nya dengan cara di schedule quantity klik kanan kemudian new,
kita pilih yang struktur river. Nah, ini oke. Kita masukin komen. Sudah komen, kita masukin tipe. Bis tipe bar diameter, kemudian bar kemudian oke. Nah, sesudah ada sekedudukan titiknya, kita bisa ke sorting atau grouping, kita edit, kita pilih bagian ini yang komen, footer, dan total only. Oke. Nah, ini udah dibagi-bagi per rantai. Kemudian kita bisa ke formatting, yang bagian bar leg, kita bisa pilih yang calculate total. Nah, ini udah ada totalannya sih, yang di lantai 2 berapa, kemudian di lantai 3 berapa. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.